Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan kesempatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tidak lupa kepada kita sekalian sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk melanjutkan pembelajaran pada pertemuan yang kedua ini yang dilaksanakan secara daring atau online, mari kita sama-sama membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kemudahan, diberikan pemahaman, diberikan kelancaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, mudah-mudahan kalian pada pertemuan yang kedua ini tetap dalam keadaan sehat, tetap yang di rumah, jangan lupa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Protokol kesehatan yang sudah diwajibkan dari pemerintah seperti menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan menggunakan sabun dan lain sebagainya, untuk terus-menerus meningkatkan kebersihan kita agar kita tetap terhindar dari wabah COVID-19 atau wabah COVID-19. Anak sekalian yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, pertemuan yang kedua tentang materi pelajaran gambar teknik, yaitu tentang garis-garis gambar teknik sesuai bentuk dan fungsinya. Karena setiap gambar yang kita buat atau benda kerja yang akan kita buat dengan dibantu dengan menggunakan alat, tentunya tidak akan menghasilkan suatu hasil goresan yang baik kalau kita tidak tahu mengetahui tentang jenis garis yang akan kita gunakan. Makanya pada peralatan gambar teknik yang namanya pensil yang seperti ini atau yang seperti ini, yang HB maupun pensil mekanik, ini adalah suatu jenis alat yang membantu sekali dalam mempermudah untuk menggoreskan garis-garis gambar. Tentunya pada pensil mekanik itu sudah ada ukuran pensilnya yang diisi. Ukuran yang diisinya, mohon maaf, atau isi ulangnya ada yang 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 dan 0,6, bahkan lebih. Ada juga 0,7, 0,8 dan sebagainya, dengan mempunyai satuan milimeter tentunya. Berikutnya, supaya dalam proses penggoresan garis gambar bisa maksimal kelihatannya atau bisa untuk menentukan suatu benda kerja yang kita buat, itu ada tebal garis, ada juga macam garis. Ukuran 0,6 atau tebal garis 0,6 itu dipergunakan untuk garis tebal.
Jadi ada yang 0,6, ada yang 0,8. Jadi di ujung pensil ini ukurannya. Penggunaannya untuk apa? Untuk garis benda yang langsung terlihat atau garis tepi. Ada juga 0,1, 0,2, itu garis tepis. Garis tipis dipergunakan untuk penunjuk ukuran, garis bantu, garis penunjuk. Ada juga garis arsip, garis untuk menampang yang diputar di tempat. Ada juga garis hayal yang terjadi dari perpotongan yang dibulatkan. Ada juga garis dasar ulir. Garis dasar ulir ini biasanya untuk pada saat desain gambar yang kita buat, misalkan membuat ulir atau baut atau mur. Berikutnya ada 0,1 dan 0,2, itu bisa juga garis bebas tipis. Itu dipergunakan contohnya pada garis potong yang menghilangkan sebagian benda, garis batas antara bagian benda yang dipotong dan sebagian dalam pandangan. Itu bisa dipergunakan garis bebas tipis. Ada juga 0,3, 0,4, itu garis sedang atau putus-putus. Garis benda yang terhilang terhalang, atau tidak langsung terlihat, itu menggunakan garis putus-putus. Ada juga ukuran yang 0,1 dan 0,2, itu garis tipis strip titik. Itu garis sumbu, ya, bagian benda yang tetap di depan penampang irisan. Ada juga tebal garis 0,2, 0,6. Itu garis strip titik, strip tebal pada ujung-ujungnya. Itu macamnya. Contohnya pada garis untuk memotong penampang. Ada juga tebal garis 0,6, macam garisnya garis tebal atau strip titik, garis untuk menunjukkan permukaan yang akan mendapatkan tambahan pekerjaan. Itu jenis-jenis tebal garis atau macam garis, yang mana semua itu ada pada pensil mekanik alatnya, sehingga ukuran garis tersebut sudah tertera pada pensil tersebut. Cuman kita pada saat menggoreskan mau benda apa yang akan kita buat sesuai dengan contoh penggunaannya, sehingga tinggal kita siapkan ukuran atau isi ulang tentang pensil mekanik tersebut. Itu mungkin yang disampaikan pada pertemuan yang kedua ini tentang masalah garis-garis gambar atau tebal garis atau macam garis gambar yang akan kita pergunakan ketika kita menggoreskan suatu garis benda kerja atau desain-desain yang lainnya. Sehingga dengan garis-garis ini kita akan mudah untuk membedakan mana garis tebal dan mana garis tipis. Nanti seperti biasa, untuk lebih banyak lagi materi yang disampaikan, itu Padang siapkan pada materi pelajaran dari handout yang sudah disiapkan atau yang sudah diuploadkan melalui aplikasi SIS. Dan bisa juga dilihat dari video pembelajaran tentang macam-macam garis, baik di YouTube maupun media-media yang lainnya. Sehingga dalam proses pelajaran gambar teknik ini bukan hanya informasi itu dari Padang selaku guru gambar teknik, bisa juga sekalian silahkan untuk pengembangannya bisa dilihat di YouTube pembelajaran, terutama pada pembelajaran dari Kemendikbud tentang materi gambar teknik. Biasa juga jangan lupa setiap materi handout yang Padang buatkan di aplikasi SIS itu sudah tertera soal-soal, baik soal pengetahuan, ada juga yang soal pengetahuan sebagai dasar, ada juga soal keterampilan
keterampilan pada saat kita praktik menggambarnya. Mohon disiapkan pada saat nanti praktik menggambar alat-alat gambarnya yang disampaikan pada pertemuan yang pertama, sehingga pada saat kita praktik keterampilan menggambar kita sudah siap, sudah bisa untuk dilaksanakan. Mohon silakan di rumah disiapkan meja gambarnya. Kalau tidak ada, silakan pergunakan alat yang ada atau alat bantu yang ada, sehingga pada saat proses membuat gambar kerja atau gambar yang kita buat itu bisa berjalan dengan baik. Soal-soal tersebut nanti kalau sudah selesai bisa diuploadkan di aplikasi SIS. Ya, jangan lupa guru mata pelajarannya GTO atau peredam. Jangan sampai nanti kalian tertukar dengan guru yang lain. Ya, baik jurusan PKR maupun jurusan TBSF. Semoga penyampaian di materi yang kedua ini bisa bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, dan kalian menjadi anak yang soleh dan solihah. Jangan lupa selalu tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengembangkan ilmunya, selalu mengembangkan keterampilannya untuk berjalan sekarang dan di kemudian hari. Karena orang yang berilmu akan ditinggikan harkat dan derajatnya. Bahkan ilmu hal atau ilmu keterampilan itu sangat bermanfaat sekali untuk bekal kehidupan kita. Tanpa keterampilan yang dimiliki, kita akan sulit ya, untuk menggapai cita-cita atau meraih keinginan yang kita inginkan. Insyaallah banyak sekali di luar sana desain gambar yang dibutuhkan baik oleh perusahaan maupun instansi yang lain. Itu saja, jaga kesehatan, ikuti terus protokol kesehatan dari pemerintah. Jangan lupa jaga nama baik sekolah kita, SMK Al-Mufti Purwodadi. SMK Mufti luar biasa. Kita tutup dengan doa pertemuan yang kedua ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.